Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mata kuliah antropologi agama ini, kali ini kita membahas tentang religion, morality, and social order. Agama, moralitas, dan tatanan sosial, gitu ya. Jadi setelah sebelumnya kita belajar tentang ritual-ritual keagamaan, ibadah-ibadah dalam agama-agama, kita membahas tentang moralitas, meskipun kemarin meskipun sebelumnya sudah dibahas tentang moralitas ya. Kali ini kita akan membahas lebih mendalam tentang moralitas dan hubungannya dengan tatanan sosial seperti itu. Yang pertama kita akan membahas tentang antropologi dari moral itu sendiri. Jadi sebenarnya apa yang menurut manusia itu baik, bagus, itu sangat relatif, tergantung kondisi budaya dan situasinya. Apa yang sekarang bagus mungkin suatu saat menjadi tidak bagus. Apa yang di sini bagus mungkin di tempat lain tidak bagus. Karena itu moral ini adalah masalah yang sangat bias budaya. Setiap budaya memiliki definisi pengertian dari moralnya atau mempunyai konstruk moralnya sendiri-sendiri. Nah, menurut Evans Pritchard ini juga ada semacam tuduhan atau semacam anggapan bahwa ketika kita melihat suatu kelompok yang tidak sesuai dengan pandangan moral kita akan menyebut kelompok itu menjadi masih terbelakang, masih trivial itu ya, masih kesukuan, masih kayak orang Badui gitu. Jadi kita melihat orang, misalnya umat Islam itu yang memakai menutup aurat dengan aturan-aturan tertentu, kemudian melihat orang-orang barat yang tidak menutup aurat, orang yang mengumbar badan, itu orang Islam akan melihat, wah mereka masih ketinggalan zaman, masih kayak orang para sejarah yang nggak pernah pakai baju gitu misalnya. Tetapi orang barat melihat orang Islam juga sama saja. Orang barat yang sudah terbuka melihat orang Islam yang pakai baju seperti jilbab atau jubah-jubah seperti itu, orang barat akan mengatakan, wah itu orang Islam masih ketinggalan zaman, masih mau-maunya dikekang, nggak modern dan seperti itu. Jadi setiap suatu tatanan moral yang menurut kita itu sudah settle dengan apa yang kita yakini, ketika kita melihat yang sebaliknya itu, kita akan menuduh yang sebaliknya itu sebagai ketinggalan zaman, sebagai kesukuan, masih primitif atau semacamnya. Kemudian dalam konteks yang lebih kekinian juga, misalnya hukum-hukum yang berbeda karena perbedaan moral yang berbeda, aborsi misalnya. Aborsi membunuh atau membunuh jabang bayi yang masih ada di perut itu, menurut suatu moral di daerah tertentu itu boleh, saat di tempat yang lain tidak boleh. Membunuh juga sama, membunuh ada yang melegalkan pembunuhan, bahkan mungkin kanibalisme juga bisa. Ada juga yang membunuh itu sangat dilarang, bahkan membunuh hewan saja nggak boleh. Nah, itu juga masalah moral. Kemudian dosa dan polusi. Jadi dosa itu diibaratkan seperti kotoran, atau bisa juga diibaratkan seperti penyakit. Sin was often temporary. Jadi dosa itu sebenarnya sementara, artinya tidak ada orang yang misalnya kita mengatakan ada seseorang itu pendosa atau pelaku dosa, itu nggak mungkin dia itu 24 jam melakukan dosa terus. Pasti cuma beberapa saat saja, beberapa detik, beberapa jam saja mungkin. Itu pun dosa itu bisa dihapus. Jadi di keyakinan agama itu nggak ada dosa yang permanen. Dosa itu bisa dihilangkan, dibersihkan, bisa diperbaiki melalui ritual-ritual tertentu atau penyucian diri. Nah, di kalangan Yahudi Kristen dan juga ini contohnya Nuer ini, bahwa dosa itu memiliki dua kualitas gitu ya. Yang pertama adalah dosa dilakukan karena melanggar perintah-perintah Tuhan.
karena melanggar perintah-perintah Tuhan, karena tidak melaksanakan perintah-perintah Tuhan, nah itu disebut dosa. Nah, selain itu juga ada pengertian yang kedua, yaitu bahwa dosa itu menular. Artinya dia melakukan dosa itu karena bergaul dengan orang-orang yang sama-sama melakukan dosa sebelumnya. Artinya dia ketularan, ikut-ikutan. Awalnya dia tidak ingin melanggar perintah Tuhan, karena dia hidup di lingkungan yang sama-sama melakukan dosa tertentu, akhirnya dia ikut-ikutan. Dan sebaliknya juga, dia juga bisa menulari orang lain. Karena dia sudah terbiasa melakukan dosa itu, dia hidup di lingkungan yang baru. Lingkungan yang baru itu kemudian ketularan sama perilaku dia yang melakukan dosa itu. Nah, dalam hal ini perilaku dosa itu atau immorality itu seperti virus yang bisa menyebar, bisa menular. Nah, tapi yang namanya virus pun bisa disembuhkan, bisa diperbaiki, ada antivirusnya. Yaitu dengan cara apa ya? Tiap agama ada cara sendiri untuk menebus dosa atau untuk bertobat, seperti itu. Kemudian moralitas dan tuntutan kehidupan sosial menurut Emil Durkheim. Yang pertama, hukum atau moral itu adalah yang mengikat seseorang pada satu komunitas tertentu. Jadi bentuk keikutsertaan individu kepada masyarakat dengan suatu kelompok itu adalah dengan cara melakukan atau melaksanakan hukum, aturan-aturan dan moral yang ada di kelompok tersebut. Ketika tidak mau melakukannya, ya dia dianggap sebagai pemberontak atau sebagai musuh dan sebagainya. Nah, kemudian moral itu apa sih menurut Durkheim? Itu everything which is a source of solidarity is moral. Moral itu adalah segala sesuatu yang intinya itu mengutamakan solidaritas, mengutamakan kebersamaan, tidak mengutamakan kepentingan pribadi. Kemudian everything which forces men to take account of other men is moral. Dan seseorang yang mau menanggung kesusahannya orang lain, mau ikut serta membantu orang lain yang kesusahan. Kemudian everything which force him to regulate his conduct through something other than the striving of ego is moral. Jadi seseorang yang ketika melakukan sesuatu itu, dia tidak melakukan sesuatu karena egonya, tapi karena sesuatu selain ego, yaitu apa? Ya tentu saja tuntutan sosial dan sebagainya, aturan-aturan moral dan sebagainya. Jadi bukan karena kepentingan ego pribadi. Maka moral ini menjadi sama kuatnya dengan hukum itu sendiri. Ketika hukum itu tertulis, hukumannya jelas, ketika melanggar ini akibatnya ini, moral itu menjadi sama kuatnya dengan hukum meskipun tidak tertulis. Di dalam berbagai bentuknya, moral itu hanya ada di kalangan masyarakat. Jadi tidak mungkin ada moral yang dibentuk oleh satu individu saja. Jadi ketika seseorang tidak hidup secara sosial, maka dia sama saja tidak punya moral. Artinya tidak terikat dalam moral-moral tertentu. Kalian misalnya lagi di kamar sendirian, gak ada siapa-siapa, gak ada yang lihat, ya kalian bebas mau ngapain aja, karena gak ada tuntutan sosial yang menuntut kalian ini itu. Kalian mau rebahan, kalian mau nge-game, kalian mau nonton atau mau apa, itu sudah tidak terikat moral, seperti itu. Kemudian agama itu juga melakukan transformasi. Artinya moral itu tidak hanya ada di dalam pikiran saja, tidak hanya di dalam ide-ide saja, tetapi juga menjadi laku, menjadi praktek, bahkan menjadi sebuah pergerakan, bisa menjadi sebuah revolusi. Ketika seseorang itu melaksanakan moral-moralnya dengan baik, atau sebaliknya yaitu melanggar moral-moral, itu akan menjadi gesekan-gesekan yang bisa menjadi peristiwa-peristiwa besar, bisa menjadi sesuatu yang sangat masif, sangat powerful. Jadi sesuatu yang misalnya ada suatu kelompok, suatu masyarakat, dia moralnya bagus, tertata, itu untuk digerakkan bersama-sama sangat mudah.
untuk menginvasi daerah lain, untuk menyerang orang lain, untuk mempertahankan diri dari yang lain, itu mudah karena solid moralnya. Kemudian seandainya terjadi gesekan, artinya moralnya itu tidak berjalan dengan baik, terjadi penyelewengan, itu juga menjadi tumbuhan-tumbuhan keras yang menjadi akan menimbulkan perubahan-perubahan besar. Suatu negara kok dipimpin oleh pejabat-pejabat yang korupsi seperti itu, nanti akan ada demo-demo dan sebagainya, revolusi dan sebagainya. Nah, kemudian agama dan tatanan sosial. Jadi menurut Mary Douglas, jadi agama dan juga moral itu dibentuk oleh dimensi pandangan keagamaan yang sama. Ketika seseorang itu memiliki pandangan keagamaan yang sama, dia akan setuju untuk menyusun atau menyepakati aturan-aturan moral-moral yang diterapkan di komunitas mereka. Kemudian Mary Douglas juga mengatakan tentang adanya consonance dan dissonance. Consonance itu ya berarti sebuah pengalaman sosial atau pengalaman spiritual yang menumbuhkan harmoni dan menumbuhkan kerukunan. Jadi ketika seseorang itu seperti menurut Mary Douglas ini seperti suara gitar itu, kalau genjrengnya benar, kuncinya benar, itu ya akan menjadi suara yang indah, yang harmonis seperti itu. Ya, nah itu disebut konsonan. Jadi satu resonansi, satu frekuensi seperti itu. Kemudian lawan dari konsonan itu adalah dissonance, yaitu ketika sudah tidak merdu lagi, tidak harmoni lagi, karena tidak ada keseimbangan tatanan sosial, maka terjadi dissonance. Akan terjadi sebuah kalau istilahnya kalau kayak gitar itu ada distorsinya. Kemudian legitimating order. Jadi sebuah tatanan itu kan pasti ada yang namanya instruksi atau perintah atau nasihat atau apapun yang itu dilakukan oleh satu pihak ke pihak yang lain. Seorang ayah menyuruh anaknya nggak berani menolak. Nah, maka itu disebut inherited by birth. Jadi sebuah perintah dari orang tua kepada anak itu inherited by birth, yaitu yang harus dilakukan oleh seorang anak. Kemudian endogamous itu karena pernikahan. Biasanya laki-laki menikah sama perempuan, laki-lakinya minta ini itu, nyuruh ini itu, perempuannya nggak berani menolak. Itu endogamous. Kemudian associated with an occupation, karena terhubung pekerjaan. Ada seseorang dengan menyuruh orang lain, dia bukan orang tua dan anak, bukan suami istri, tapi dia adalah bos kepada karyawannya, kepada anak buahnya. Maka anak buahnya juga nggak berani melanggar, nggak berani menolak. Kemudian ranked and hierarchical in prestige, power and usually wealth. Jadi orang yang secara status sosial itu lebih tinggi daripada orang yang lain. Misalnya dia lebih kaya, lebih lebih terhormat, dia memiliki jabatan-jabatan tertentu, lebih kuat secara fisik, secara finansial, ekonomi dan sebagainya. Maka dia ketika menyuruh orang yang lebih di bawah itu, akan melakukannya karena nggak berani, kalah nanti kalau dia melawan seperti itu. Kemudian based on notion of ritual purity and pollution. Jadi ini berdasarkan kesalehan ritual maupun ya dari bersihnya seseorang dari polusi. Ketika seseorang itu dianggap lebih rajin beribadah, lebih jarang melakukan dosa, bersih dari polusi dosa, maka orang-orang yang melihat dia, dia itu lebih soleh daripada saya, dia lebih dekat kepada Tuhan daripada saya. Maka ketika dia memberikan nasihat atau menyuruh ini itu, mau melaksanakan karena sadar bahwa dia lebih dekat kepada Tuhan, lebih dekat kepada dewa dan sebagainya. Kemudian separated by social distance and sometimes by physical distance as well. Jadi ketika seseorang itu terpisah secara baik fisik maupun sosial, itu dia ketika diperintah itu akan mau melaksanakan. Karena apa? Karena dia
ada keinginan untuk supaya tidak jauh-jauh, supaya tidak terpisah, supaya tetap terkoneksi, supaya tetap tersambung. Nah, jadi ketika ada seseorang lagi merantau keluar daerah, ke luar negeri seperti itu, ketika dia dihubungi sesuatu, diminta tolong ini itu, ketika dia ditanya ini itu, dia senang menjawab karena dia merasa masih diperhatikan, masih diikat dengan ikatan batin seperti itu. Kemudian inverting order yang menurut Brian S. Turner, yang nyambung ke tadi yang formation and transformation. Jadi yang namanya sebuah tatanan moral, tatanan keagamaan itu memang penting, bagus. Tetapi kadang ketidakteraturan pun juga dibutuhkan, atau kadang juga bisa menjadi positif. Nah, maka sebuah ketidakberaturan atau disorder itu bisa positif, bisa negatif. Jadi ya kayak tadi sudah kita sebutkan, ketidakberaturan pun ya itu juga bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang positif. Jadi ketika ada sosok yang korupsi, ada yang ketahuan korupsi misalnya, itu akan menjadi momentum untuk misalnya revolusi KPK dan sebagainya. Akhirnya kedepannya KPK menjadi lebih bermartabat, lebih ditakuti, orang-orang jadi takut korupsi dan sebagainya. Itu berawal dari disorder itu tadi, berawal dari ada penyelewengan moral tadi. Kemudian misalnya ada ormas-ormas yang radikal, itu kok dipelihara oleh negara, dia hobinya bikin ribut apa namanya, stabilitas nasional baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Ternyata itu juga bisa dimaafkan sesuatu yang positif oleh negara. Jadi nggak heran kalau ormas-ormas radikal itu banyak yang dipelihara oleh negara. Bahkan ada yang mengatakan teroris itu juga produk dari negara. Ternyata apa fungsinya? Ternyata fungsinya untuk misalnya bisa untuk pengalihan isu yang fundamental dari negara supaya masyarakat terkecohkan, maka dimunculkanlah isu-isu yang dimunculkan ormas-ormas seperti itu untuk mengalihkan perhatian. Itu contoh kecilnya. Yang lain mungkin pemerintah lebih tahu untuk apa seperti itu. Kemudian mystifying order. Jadi ketika seseorang itu melakukan perintah, melakukan membuat suatu aturan-aturan, itu terjadi mistifikasi. Artinya ketika seseorang merumuskan sebuah peraturan, sebuah moral, sebuah undang-undang atau sebuah hukum, itu dia nggak berani atas nama sendiri. Biasanya itu kalau nggak atas nama bersama, bahkan proklamasi saja atas nama bangsa Indonesia, Soekarno dan Hatta, atau menyusun KUHP, menyusun UUD 146, itu nggak mungkin dilakukan oleh satu orang sendiri, karena nanti dia nggak berani bertanggung jawab. Atau ketika sebuah hukum atau aturan itu dilakukan oleh manusia biasa, apalagi seorang individu, itu akan mudah sekali untuk diubah-ubah di kemudian hari, di amandemen. Tapi ketika sebuah hukum, sebuah aturan itu dipercaya adalah hukum dari Tuhan, hukum dari dewa dan sebagainya, orang-orang nggak berani melanggar. Nah, maka Al-Quran itu yang kita yakini sebagai wahyu dari Allah itu, orang Islam nggak berani macam-macam, nggak berani mengubah, mengganti dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat Undang-Undang Dasar, nah itu di amandemen berkali-kali ya tidak masalah seperti itu. Nah, jadi ada usaha-usaha memistifikasi, mensakralkan hukum itu supaya orang-orang percaya, meyakini itu dan tidak diubah-ubah dan berlaku selamanya seperti itu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.